Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok tugas besar PKS 2 dengan anggota saya Fitri Amelia Purmadi dengan NIM 121280034 dari Prodi Biologi dan teman-teman saya Lulu Zakia dari Prodi Farmasi dengan NIM 121260071 dan Putri Niswatini dengan NIM 121260085 dari Prodi Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat. Program ini merupakan rangkuman materi dari anatomi jantung. Di sini ada deklarasi variabel tipe data. Tipe data yang kami gunakan di sini yaitu tipe data string dan tipe data char. Nah, tipe data string di sini berupa materi. Untuk array materi terdapat beberapa judul dari rangkuman, yaitu seperti perikardium dan lain-lain. Kemudian untuk tipe data char itu berupa variabel coba dan variabel pilih, di mana nantinya pengguna dapat mencoba dan memilih rangkuman mana yang ingin mereka baca. Kemudian di sini ada halaman awal program. Halaman awal program ini berfungsi untuk menunjukkan kepada pengguna apa saja materi-materi yang ada dalam program kami. Lalu kami menggunakan perulangan while. Untuk menginputkan kode rangkuman, kami membuat cout. Masukkan kode rangkuman di sini. Caranya, pengguna dapat memasukkan kode angka yang ada pada halaman awal program. Di sini ada 1-6 kode yang dapat dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kami buat sin. Sin merupakan variabel pilih, yaitu dengan memilih dan memasukkan suatu kode rangkuman yang ingin dipilih oleh pengguna. Saya Putri Niswatini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari C++-nya. Percabangan. If jika pengguna memilih kode 1, kita memilihnya kode 1 sesuai dengan pengguna memasukkan kode 1, maka kode yang ini yang keluar di terminal, jadi rangkumannya yang keluar. Terus kenapa arraynya kok 0 bukan 1? Simple, karena array itu menghitung tidak boleh dari 1, tetapi dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Karena di sini ada 6. Maka cout yang keluar adalah materi ke-0, yaitu jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Perikardial memiliki dinding dan lapisan yang disebut perikardium. Perikardium merupakan sejenis selulosa, menghasilkan cairan seros sebagai pelumas jantung selama berdenyut dan menahan jantung tetap berada dalam posisinya. Yang ini else if. Kurang lebih sama. Kalau dimasukkan 2, yang keluar seperti ini. Arraynya dikurang 1 saja. Maka cout yang keluar materi pertama, yaitu serambi merupakan bagian jantung atas, terdiri atas serambi kanan untuk menerima darah kotor yang dibawa pembuluh darah, dan serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya, else if atau lainnya. Jika pilihan atau inputan yang dipilih oleh user adalah 3, maka cout yang keluar adalah materi kedua. Bilik merupakan bagian jantung bawah terdiri atas bilik kanan untuk memompa darah kotor ke paru-paru dan bilik kiri untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh.
else if atau lainnya. Jika pilihan atau inputan yang dipilih oleh user adalah 4, maka cout yang keluar adalah materi ketiga, yaitu ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah antara lain. Katup trikuspid untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonal. Katup mitral untuk mengalirkan darah bersih dari paru-paru. Dan katup aorta untuk membuka jalan untuk darah bersih dari bilik kiri ke aorta. Baiklah, saya Lulu Zakia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu else if atau lainnya jika pilihan yang dipilih user atau diinputkan user adalah 5, maka cout yang keluar adalah materi pada array keempat, yaitu gabungan otot lirik dan otot polos sampai dengan darah pada jantung. Dan jika yang dipilih atau yang diinputkan dengan user adalah 6, maka cout yang keluar adalah materi array kelima, yaitu ada 3 pembuluh darah utama sampai dengan jaringan sekitar. Dan di sini ada else, di sini else-nya kosong dikarenakan jika pengguna menginputkan lebih dari 6 pilihan di atas ataupun dia menginputkan angka 7 ataupun 8, maka cout yang keluar adalah materi tidak tersedia. Dan di sini ada break, yaitu program berhenti begitu saja. Tetapi jika pengguna menginputkan atau memilih pilihan yang tersedia yaitu 1 sampai 6, maka di sini akan keluar inputan agar pengguna dapat memilih apakah ia akan mencoba program ini lagi atau tidak. Di sini ada cout, coba lagi, ya atau tidak. Dan di sini ada inputan untuk mencoba dari pilihan ya atau tidak tadi. Jika perulangan yang dipilih adalah ya, baik itu y besar ataupun y kecil, maka program akan berulang lagi dengan menanyakan pilihan mana yang akan dipilih oleh user. Tetapi jika yang dipilih adalah 0, yaitu n besar ataupun n kecil, maka cout yang keluar adalah terima kasih telah menggunakan program kami dan program berakhir, begitu. Baiklah, di sini kita akan mencoba mengcompile and run programnya. Maka yang keluar adalah program rangkuman materi anatomi jantung manusia. Berikut rangkuman yang tersedia dari 1 sampai 6, yaitu perikardium, serambi, bilik, katup jantung, otot jantung, dan pembuluh darah. Kemudian ada cout, masukkan kode rangkuman di sini. Misalnya di sini kita pilih 3, lalu kita enter. Setelahnya maka akan muncul rangkuman dari bilik atau ventrikel, yaitu bilik merupakan bagian jantung bawah terdiri atas bilik kanan untuk memompa darah sampai dengan bersih ke seluruh tubuh. Kemudian ada pertanyaan lagi, mau coba lagi ya atau tidak. Misalnya kita akan memilih ya, baik itu y besar ataupun y kecil, kita enter. Muncul lagi, masukkan kode rangkuman di sini. Nah, misalnya kita mau ngelihat rangkuman yang keempat nih sekarang. Ini kita enter. Akan muncul rangkuman katup jantung, yaitu ada 4 katup yang menjaga aliran darah sampai dengan bilik kiri ke aorta. Kemudian akan muncul lagi pertanyaan, mau coba lagi ya atau tidak. Misal sekarang kita akan memilih tidak, yaitu n besar atau n kecil, yang kita enter. Maka yang muncul adalah terima kasih telah menggunakan program kami. Kemudian nih, misalkan kita memilihnya lebih dari rangkuman yang tersedia, kan bisa 1 sampai 6. Misalnya kita memilih lebih dari 6, misalnya kita pencet 7, 8, dan seterusnya. Masukkan kode rangkumannya 7, misalnya kita enter, maka cout yang keluar adalah materi tidak tersedia, terima kasih telah menggunakan program kami. Jadi dia langsung berhenti programnya, tidak ada lagi pertanyaan coba lagi ya atau tidak, dan tidak ada lagi pemaparan dari materi-materi dari rangkumannya. Baiklah, sekian, terima kasih.